الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rangkaian ibadah salat Jumat daripada salah satu rukun khutbah yakni berwasiat, maka kita bosan-bosannya senantiasa berwasiat kepada para jamaah, wabil khusus kepada diri pribadi. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, jazalul ma'murat wa jadilnahu nawahi, melaksanakan apa yang telah diberitakan oleh Allah serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan senantiasa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya itu saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kehidupan, kalau ingin mendapatkan jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Inna Allah khabba thalatha fi thalathin, khabba ridha fi ta'ati, fala takiru min ta'ati syai'an fala'ala ridha fihi, wa khabba suqatahu fi ma'asiyati, fala takiru min ma'asiyati syai'an fala'ala suqatahu fihi, wa khabbahu ilayatahu fi khalqi, fala takiru min khabbahi ahada fala'ala waliyullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Ada tiga yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita tahu rahasia itu, tentunya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa melaksanakan apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Ali Zainal Abidin berkata di kitab Ushulul Hikmah wal Hukumah, tentang pertama kata beliau, khabba fi ta'ati, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keridhaannya di dalam ketaatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat agama Islam, bahwasanya kita senantiasa harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal perkara apapun. Dan kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan pernah pilih-pilih ketika kita berbuat baik atau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bahwasanya kapan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu saat turun ketika kita taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap kita berpikir lebih baik kita sholat puasa dengan pahala yang besar, namun kita menyepelekan ibadah yang kecil bahkan remeh, bahkan kita tidak mau melakukan hal kebaikan walaupun sedikit sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di dalam syariat agama Islam kita dilarang pilih-pilih untuk senantiasa
Islam Imam Ghazali. Beliau merupakan salah satu imam terbesar yang banyak referensi kitabnya yang dipelajari di seluruh dunia. Di antaranya Ihya Ulumuddin, Marafi Umuriyah, Asrar Rusia. Ketika itu di antara sahabatnya Imam Ghazali bermimpi di dalam mimpinya, ma fa'alallahu bika, wahai Hujjatul Islam, apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang Allah berikan kepadamu, apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, apakah engkau masuk surga atau dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hujjatul Islam beliau bilang kepada sahabatnya, Al-Fakirni dakhala jannah. Allah mencukupkan aku, memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Amalnya sepele, namun teramat luar biasa. Karena lantaran sepele itu bisa menyebabkan Hujjatul Islam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Ketika itu beliau senantiasa mengarang kita dengan pena, dan di dalam pena itu ada wadah pena. Saat beliau mengarang kitab ada seekor lalat yang senantiasa menghampiri tempat tinta tersebut. Namun Hujjatul Islam tidak mengusir lalat tersebut, akan senantiasa membiarkan sampai lalat itu kenyang, sampai lalat itu puas, sampai lalat itu bisa senantiasa meninggalkan pena tersebut. Lalu saat ketika itu Hujjatul Islam membiarkan sampai setengah daripada pena tersebut dihisap oleh lalat tersebut. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah daripada Imam Hujjatul Islam. Dan sebagaimana di dalam kitab Sahih Ibad senantiasa menceritakan hadis daripada irhamu yarhamukumur rahman man fis samai wal ardh. Sayangilah satu sama lain, sesama makhluk, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Hujjatul Islam Imam Ghazali bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta memasukkan Imam Ghazali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala lantaran amalan yang menurut kita sepele sekali, hanya memberikan minum terhadap seekor lalat, bisa menyebabkan Hujjatul Islam mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana di antara kita semuanya yang hadir senantiasa memperdulikan tetangga kita, kerabat kita yang dalam kondisi kesusahan, memberikan makan dan minum, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya jika orang tersebut memberikan makan dan minum terhadap kerabat tetangga yang dalam keadaan susah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam janganlah pilih kita dalam bersyariat, dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya apapun. Makanya ketika kita di dalam rumah, di dalam usaha, dalam hal apapun dan hidup kita sehari-hari, usahakanlah ambillah sedikit gula untuk senantiasa memberikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni semut. Kita tidak tahu lantaran doa semut inilah, lantaran kita memberikan makan sedikit gula terhadap seekor semut, kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khabbaha sukhtahu fi ma'siyatihi. Allah merahasiakan murkanya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat adalah merupakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menyebabkan kita fujur, yang senantiasa menyebabkan kita keburukan, kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita senantiasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah pernah sekali-kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun maksiatnya kecil. Karena ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udibat imra'atun fi hirratin hadatsa matat ju'an wa dakhalat fin nar qala fa qala Allahu alam la anti at'amtiha
wala zulqitiha wa hina habasat wal ardi arsatiha fa ka'anna min khasyatil ardh. Ada seorang perempuan yang senantiasa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Dia memiliki seekor kecil, dia memiliki seekor kucing, dia telah memelihara seekor kucing. Namun seekor kucing tersebut tidak dilepas, dikerangkeng dan tidak diberikan makan dan minum oleh yang melihara si perempuan tersebut. Maka ujibat laha, maka Allah Subhanahu wa taala mensiksanya. Lantaran apa? Tidak memberikan makan dan minum terhadap hewan yang dipelihara. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah ikhtiar berhati-hati kepada kita semuanya. Jikalau diri kita pribadi senantiasa memelihara hewan, hati-hatilah, jangan sampai hewan itu mati dalam keadaan lapar. Jangan sampai hewan itu kita kerangkeng, tidak kita lepas, tidak kita berikan minum yang bisa menyebabkan kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saja seorang perempuan tidak memberikan makan dan minum terhadap hewan yang dipelihara olehnya, maka kita sesama saudara muslim yang punya kerabat dan susah, tidak peduli sama sekali terhadap tetangga kita, maka kita termasuk orang yang rugi dunia maupun di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khabba'a wilayatihi fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kekasih-kekasihnya di antara makhluk yang ada di dunia ini. Agar apa? Kita senantiasa berikhtiar, berhati-hati, jangan sampai kita merendahkan satu sama lain, menghina satu sama lain, mencemooh satu sama lain. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kekasihnya, merahasiakan wali-walinya di antara makhluk-makhluk yang lain. Lantaran apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak pernah melihat jabatan kita, Allah enggak pernah melihat harta kita, Allah tidak pernah melihat ilmu kita, Allah tidak pernah melihat ibadah kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang pertama dilihat adalah qulubikum, hati kita semuanya, wa a'malikum, dan perbuatan kita. Kalaulah hati kita beribadah kepada Allah, kalaulah amal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam hati kita merendahkan orang yang tidak ibadah, merendahkan orang yang berbuat maksiat, maka tentunya hati-hatilah. Kalaulah kita tidak tahu bahwasanya kita rendahkan itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ketika kita merendahkan manusia, hakikatnya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tiga rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah pilih-pilih dalam beramal, jangan pernah menyepelekan kemaksiatan walaupun sedikit, karena sedikit inilah bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah sekali-kali menghina satu sama lain, karena apa? Kita tidak tahu bahwasanya Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya di antara kita satu sama lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan yang mulia ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga kita penuh berkah, anak-anak kita yang saleh dan salehah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا